Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali di channel YouTube Bapak Nova Aryansa. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti setiap pembelajaran daring dengan baik. Nah, besar harapan Pak, setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, kalian akan mengerti dengan materi yang Pak jelaskan. Nah, bab materi kita tetap sama tentang persamaan kuadrat. Ya, lanjutan dari pertemuan yang minggu kemarin. Nah, di sini kita akan fokus pada 3 materi pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang kedua, jumlah hasil dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat yang baru. Jadi, dari 3 materi ini kalian harus memahaminya semua. Karena biasanya langganan materi-materi untuk pembelajaran hari ini keluar pada soal ujian nasional. Kita masuk ke bagian yang pertama tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi jenis-jenis persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan itu dilambangkan dengan D. D seperti ini ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini ya rumusnya terputus. Nah, kemungkinan jenis-jenis akar persamaan kuadratnya ada 3. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai 2 akaril yang berbeda. Jika diskriminannya sama dengan 0, persamaan kuadratnya mempunyai 2 akaril yang sama atau sering disebut akar kembar. Kemudian jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akaril atau disebut akar imajiner ya. Jadi harus diingat 3 kemungkinan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita langsung ke contoh soal. Contohnya, yang pertama, jika persamaan 18x kuadrat dikurang 3px ditambah p sama dengan 0 mempunyai akar kembar, ingat ya, mempunyai akar kembar. Nah, maka nilai p yang memenuhi adalah, nah, kalau dia nilai akar kembar, artinya diskriminannya dia sama dengan 0. Kita pakai yang kedua yang ini. Nah, berarti nanti hasil dari D-nya itu harus sama dengan 0 supaya dapat nilai P ya. Kita mulai jawab. Nah, persamaannya 18x kuadrat dikurang 3px plus P sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya sama dengan 18. Kemudian B-nya sama dengan negatif 3P. P-nya ikutkan ya. Kemudian C-nya sama dengan P. Udah, kita mulai masuk. Diskriminan sama dengan 0. D sama dengan 0. D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B kuadrat kita tulis negatif 3P kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya 18 dikali C. C-nya itu P sama dengan 0. Negatif 3P kuadrat itu sama dengan 9P kuadrat. Negatif 3 kuadrat 9. P kuadrat P pangkat 2 itu P kuadrat itu P pangkat 2 ya. Dikurang 14 kali 8 itu sama dengan 72 dikali P sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, P-nya kan sama. P-nya sama, kita tarik 1P ke depan kayak gini. P dikali 9P dikurang 72 sama dengan 0. P dikali 9P, 9P kuadrat. P dikali negatif 72P itu sama dengan negatif 72P ya. Nah, dari sini kita dapat 2 kemungkinan jawaban. Yang pertama, P sama dengan 0. Ya, jawabannya yang pertama P sama dengan 0. P sama dengan 0. Kemudian yang satunya adalah 9P. Ini yang pertama ya. Kemudian ini yang kedua. 9P dikurang 72 sama dengan 0. 9P-nya sama dengan 72. P-nya sama dengan 72 dibagi 9. Didapat berapa P-nya? P-nya sama dengan 8. Nah, jadi kemungkinan jawabannya itu untuk nilai P, jadi
nilai P yang mungkin, adalah berapa? Ada dua nilai itu, 0 dan 8. Jadi ini jawabannya ya. Oke. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan materi yang berikutnya tentang jumlah hasil dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita tahu bahwa bentuk dari akar persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana dia mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nah, x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Kemudian hasil kalinya itu x1 dikali x2 itu sama dengan c per a. Nah, kedua rumus ini jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik, anak-anak pasti akan salah dalam menjawab soal-soal yang menggunakan jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal UN SMK 2018. Bapak ambil ya. Soalnya adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x dikurang 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat adalah, nah di sini kita tentukan dulu nilai dari a, b, dan c-nya dari persamaan x kuadrat plus 3x dikurang 5. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, kemudian C-nya sama dengan negatif 5. Kemudian kita ke soalnya. Soalnya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan bentuk lainnya ya. x1 plus x2 kuadrat dikurang 2 kali x1 kali x2. Oke, nah di sini kalian harus mencari nilai x1 ditambah x2, kemudian nilai dari x1 dikali x2. Menggunakan rumus ya. Yang pertama kita masukkan dulu ke x1 ditambah x2. Rumus dari x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Negatif B-nya berapa? 3 per 1. Negatif 3 dibagi 1, negatif 3. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. C-nya adalah negatif 5, A-nya adalah 1. Negatif 5 dibagi 1 sama dengan negatif 5. Sudah dapat X1 tambah X2 dan X1 kali X2, kita kembali lagi ke sini. Kita tulis X1 tambah X2 adalah negatif 3 pangkat 2. Dikurang 2 dikali X1 kali X2 itu negatif 5. Nah, negatif 3 kuadrat 9. Negatif 2 dikali negatif 5 positif 10. 9 ditambah 10 adalah 19. Jadi hasil jumlah nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah 19. Semoga paham ya anak-anak ya. Oke, lanjut menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi ceritanya awal mulanya ya, kita punya persamaan kuadrat awal ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, akar-akarnya x1 dan x2. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat barunya, kita gunakan rumus yang kayak ini. X kuadrat dikurang X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, dalam kasus nanti, dalam penerapan nanti, X1 tambah X2 dan X1 kali X2 ini bisa jadi dijadikan alfa tambah beta, kemudian alfa kali beta ya. Jadi tidak terlalu terfokus pada rumus yang ini. Yang penting yang penjumlahan dekat dengan X dikasih negatif, kemudian yang perkalian itu menjadi konstanta. Kita langsung ke contoh soal. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar X1 plus 2 dan X2 plus 2
adalah, nah, di sini kita misalkan X1 plus 2 itu sebagai alfa, kemudian X2 plus 2 sebagai beta. Kita tentukan, kita jawab ya. Kita tentukan nilai dari A, B, C dari persamaan kuadrat yang ini, X kuadrat dikurang 3X plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat bahwasanya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, C-nya sama dengan 4. Kita cari dulu X1 plus X2. Nah, X1 plus X2, X1 tambah X2 itu rumusnya sama dengan negatif B per A. Negatif rumus ya, B-nya negatif 3 per 1. Negatif ketemu negatif, positif, 3 bagi 1, 3. Kemudian kita cari X1 kali X2. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C-nya adalah 4, A-nya adalah 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian kita buat seperti ini. Alfa tambah beta. Ini kita gantikan ya. Yang ini alfa tambah beta, kemudian nanti alfa kali beta. Alfa tambah beta. Alfanya itu X1 ditambah 2 ditambah betanya itu X2 ditambah 2. Nah, di sini kita jumlahkan yang sejenis. Yang sejenis siapa? X1 dengan X1, X1 dengan X2, kemudian 2 dengan 2. X1 tambah X2 kita tulis dulu X1 ditambah X2 ditambah 2 tambah 2 4. X1 tambah X2 dia di sini 3 ya, ditambah 4. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 ya. Kemudian yang selanjutnya kita cari X1 alfa dikali beta. Alfa kali beta. Alfanya itu X1 ditambah 2. Betanya X2 ditambah 2. Nah, ini kita kalikan secara distributif. X1 kali X2, X1 kali X2, kemudian X1 dikali 2, 2X1, ya, X1 dikali 2, 2X1, kemudian 2 kali X2, 2X2 ditambah 2 kali 2, nah, 2 kali 2 itu 4. Ini kita susun dulu. X1 kali X2. Nah, yang ini 2-nya kita tarik ke depan jadi seperti ini. Jadi 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah 4. Udah, tinggal kita masukkan X1 kali X2-nya yang ini tadi. 4 ditambah 2 dikali X1 tambah X2 itu 3 ditambah 4. Berarti di sini 4 ditambah 6 ditambah 4. 4 tambah 6 10, 10 tambah 4 14. Jadi kita dapat alfa tambah betanya 7, alfa kali betanya 14. Nah, kita masuk ke persamaan kuadrat barunya. Kita buat rumus persamaan kuadrat barunya. Rumusnya itu X kuadrat dikurang, ini kan kita ganti tadi alfa tambah beta. Alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta. Jangan lupa dia sama dengan 0. Di sini kita susun, kita tulis X kuadrat dikurang alfa tambah betanya adalah berapa tadi alfa tambah betanya? 7X ditambah alfa kali betanya 14 sama dengan 0. Jadi persamaannya kita tulis X kuadrat dikurang 7X plus 14 dia sama dengan 0. Jadi ini jawaban untuk persamaan kuadrat barunya ya. X kuadrat dikurang 7X plus 14 sama dengan 0. Semoga kalian paham ya anak-anak ya. Nah, demikianlah pertemuan kita
demikianlah materi untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Pak jelaskan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tugasnya adalah mencatat dan merangkum hal-hal yang Pak jelaskan ya, terutama hal-hal penting yang Pak jelaskan di catatan kalian. Kemudian nanti foto hasil pengerjaan kalian lalu submit di postingan Edmodo untuk tugas yang ini. Nanti akan Pak informasikan tugas yang ini postingannya, kumpulnya di mana ya. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat, terutama seputar materi pembelajaran kelas 11 di SMK Negeri 8 Palembang. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.